ketika orang yang lagi dalam pengawalan keluar dari tahanan, ini kan seyogianya orang yang mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan pengawalan kan itu juga harus tahu bahwa orang yang dikawal untuk keluar tahanan ini adalah orang yang sedang menjalani satu proses perkara yang perkaranya mengundang perhatian publik. Ya, beda untuk perkara-perkara lain yang mungkin nggak ada, yang jauh dari liputan media, orang juga nggak tahu perkaranya apa, mungkin akan lebih aman. Tapi ini kan perkara yang mengundang perhatian publik, dan wajah orang yang sedang dikawal juga itu dikenal karena berbulan-bulan ada di media elektronik dan di media cetak. Nah, jadi seharusnya itu sudah menjadi pertimbangan, menjadi perhatian bagi orang yang dapat tanggung jawab untuk mengawal, agar tidak mengizinkan orang tersebut masuk ke area-area publik yang mudah dilihat dan dikenali orang. Nah, jadi harusnya juga ada klarifikasi dari pihak yang melakukan pengawalan itu, bagaimana kronologis waktu yang mereka gunakan untuk pengawalan tersebut. Berapa lama besoknya, berapa lama di sininya, kan mereka yang kita kan nggak punya kewajiban untuk bertanya. Mereka punya kewajiban untuk menjelaskan, karena masalah ini sudah menjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat karena ada orang yang dalam tahanan, di luar tahanan, dan juga berada di tempat-tempat umum. Kalau beradanya misalnya di rumah sakit, beradanya kemudian misalnya di pemakaman, misalnya kan orang maklum, oh izin keluarnya karena ada yang sakit, izin keluarnya karena ada yang meninggal dunia. Tapi kalau misalnya kemudian yang terlihat oleh masyarakat itu yang dipublikasikan dan yang diketahui oleh masyarakat izin keluar dari tahanan tapi ada di mall, ada di pasar Sentul, ini kan jadi problem. Jadi harusnya juga ada etikat baik dari pihak yang melakukan pengawalan itu untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Tapi kembali lagi, apapun penjelasannya pasti masyarakat juga sudah sedikit tidak percaya, pasti akan kecewa, karena apapun juga itu bisa saja dianggap sebagai suatu retorika, karena faktanya masyarakat melihat orang tersebut bebas ada di tempat umum. Nah, jadi ini yang kami perlu sampaikan. Kalau kita sih maklum bahwa memang itu ada aturannya, tapi sangat disayangkan digunakan untuk waktu yang diberikan itu dengan tidak maksimal, tapi justru ke tempat umum yang kemudian menjadi perhatian banyak orang karena dia cukup dikenal dan masih dalam tahanan seharusnya, tapi kalau ada di luar tahanan. Nah, jadi jangan-jangan juga orang-orang bisa berpikir, kalau kami sih positive thinking, ya, Faye, ya. Tapi orang-orang kan bisa berpikir bahwa itu sebagai bentuk pelecehan, kan? Pelecehan kepada korban juga. Lihat nih, saya bisa ada di mana, ada di tempat umum. Ya, seperti hari ini saya ada di Pasar Sentul. Orang lain bisa berpikir seperti itu. Ya, kalau kami tidak. Nah, tapi karena orang lain berpikir seperti itu, maka timbul juga pertanyaan-pertanyaan langsung kepada klien kami, kok bisa, kenapa, kamu gimana, kan begitu. Nah, ini yang sebenarnya juga kami juga tidak inginkan, karena semuanya sudah kami serahkan kepada penegak hukum, kepada pihak kejaksaan, kepada pengadilan, dan kami percaya bahwa penegak hukum di Indonesia ini hari ini pasti akan melakukan putusan yang seadil-adilnya, dan penegakan hukum itu pasti akan berjalan dengan baik. Pihak pengawal itu belum melakukan klarifikasi kepada kami dan juga kepada Virus, ya, belum, ya, Fai, ya. Tapi kan kalau dari apa yang disampaikan statement oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kan jelas bahwa yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawalan adalah pihak kejaksaan. Kita positive thinking sih ya dengan apa yang terjadi. Kalau dibilang kaget, ya kita kaget karena kan kita sama-sama tahu kalau di mana tahanan itu seharusnya berada gitu kan. Tadi Bang Minola bilang kalau ketika memang keluar, memang prosedurnya memang ada, memang pasti ada. Dan dalam undang-undangnya juga memang ada, dalam hal-hal tertentu memang bisa keluar. Tapi memang begitu yang akhirnya jadi pertanyaan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan aku, ini pertanyaan ketika kita sendiri tahu dari masyarakat ketika mereka bertanya, kok mereka bisa ada di luar gitu, memangnya mereka sudah bebas, itu satu. Kedua, mereka katanya menjenguk orang tuanya yang lagi sakit keras, tapi kok mereka bisa ada di mall ini sama di Pasar Sentul gitu kan. Makanya loh, saya sendiri juga bingung, saya harus jawab bagaimana, kan saya nggak tahu bagaimana hukum itu yang harusnya terjadi seperti apa. Makanya saya nanya sama Bang Minola. Bang Minola menjelaskan, makanya dia bilang benar, ini ketika dia lama di rumah sakitnya lebih lama atau lama di luarnya lebih lama. Karena yang saya tahu dari orang-orang sekitar, kalau misalnya kita izin untuk suatu hal yang luar biasa tersebut, kita harus pergi dari tempat kita awal ke tempat tujuan, balik lagi ke tempat awal. Itu prosedur yang benar-benarnya gitu kan. Dan ketika saya nonton infotainment untuk pengen tahu beritanya, benar, mereka pun mereka yang berbicara, yang punya kuasa itu juga bilang begitu.
semua ada izinnya, mereka seharusnya pergi dari tempat awal ke tempat tujuan balik lagi. Betul. Tapi kalau misalnya mereka keluar, itu saya dengar sendiri di infotainment, wah itu kita nggak tahu. Nah, berarti itu jadi pertanyaan saya, makanya akhirnya saya ngomong sama Bang Minola ngambil sikap seperti sekarang ini. Untuk masalah nanti ke pertanyaan ke pengadilan lagi, mungkin nanti Bang Minola yang lebih paham untuk itu. Ya, jadi kalau misalnya apakah perlu cross check, saya kira nggak perlu cross check kan, karena artinya kan semua pihak sudah mengakui, ya semua pihak sudah mengakui, pengadilan juga sudah mengetahui bahwa ada izin yang diberikan dan untuk apa izinnya. Pihak daripada Pablo dan kuasa hukumnya juga sudah mengakui bahwa memang ada izin keluar itu, ya yang sesuai dengan prosedur. Dan mereka tadi mereka bilangnya 1 hari ya Bang ya, 1 hari ya sih, saya nonton 1 hari ya. Ya, Tapi itulah. ketika bacain suratnya sempat bilang 5 dan 6, jadi makanya saya bingung nih. Tadi makanya tanya Iya. sama Mino itu 1 hari apa 2 hari gitu ya, karena ketika dibacain suratnya itu 5 dan 6. Ya 5 dan 6 berarti 1 hari kan 24 jam lah, mungkin kayak begitu kan. Tanggal 5 keluar jam berapa, tanggal 6 balik jam berapa. Tapi kan yang seperti saya katakan tadi itu memang sudah sesuai dengan aturan, tapi apakah digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan itu yang paling penting. Karena kalau memang misalnya ternyata digunakan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, ini kan juga dapat diartikan, ya patut diduga kan sebagai pelecehan pada pengadilan juga. Ya dong ya, artinya dia mengatakan izin mau besuk orang tua karena sakit keras, perlu waktu sekian lama, tapi ternyata kemudian tidak digunakan seperti itu. Ini kan juga bentuk pelecehan, ya, bentuk kebohongan juga kepada pengadilan karena faktanya dia ada di mana-mana kan gitu ya, ada di mana-mana menjadi 2 tempat itu. Jadi ini juga menjadi mohon perhatian juga kepada penegak hukum, terutama kepada majelis perkara hakim yang memegang perkara ini, agar ini juga menjadi catatan. Ya walaupun memang perbuatannya itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana, tapi sanksi administratif bisa dikenakan saya rasa oleh kepala rutannya, ya, dan juga kemudian bagi majelis hakim juga agar lain kali lebih cermat lagi ketika ingin mengabulkan suatu permohonan kan gitu ya, karena ternyata kan ini tidak digunakan dengan maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan, dan mohon agar ini juga dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dalam putusan akhirnya nanti, ya. Itu ceritanya saya meminta izin ke hakim karena orang tua saya itu sakit keras dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat itu saya sedang puasa. Buka puasa lah saya di sana gitu loh. Dan saya ini kan sedang menjalani puasa Rajab ya, untuk mendoakan supaya ibu saya segera diberikan kesembuhan begitu. Iya, itu resmi. Bahkan saya dikawal kok, ada pihak kepolisian, ada dari kejaksaan juga mengawal saya. Itu ada izinnya kok. Itu salah, jadi kita jelaskan seperti dari penambahin ya. Itu karena klien kami memberikan keterangan bahwa ibunya sakit keras ya kan. Jadi kami sebagai kami yang sebenarnya pemohon ya sebagai kuasa hukum memohon ke majelis hakim meminta izin untuk diberikan waktu untuk terdakwa 1 dan 2 terhadap anak dan menantu untuk melakukan menjenguk orang tua yang lagi sakit sekarang. Maka permohonan itu dikabulkan berdasarkan penetapan resmi loh ya. Jadi berdasarkan penetapan ini majelis ketua majelis hakim. Jadi tidak ada itu secara legal, itu jelas adalah resmi secara dikeluarkan secara penetapan pengadilan. Ya. Jadi kembali lagi, artinya mekanisme seorang tahanan mohon izin untuk meninggalkan tahanan karena hal-hal yang luar biasa kan sudah diatur. Ya. Sekarang tinggal tergantung apakah pejabat yang berwenang dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengabulkan apa tidak. Namun juga permohonan kan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Jadi semuanya tergantung kepada bagaimana kebijakan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut akan mengabulkan apa tidak. Tapi kembali lagi, hendaknya kasus Pablo menjadi pelajaran bagi majelis hakim sebelum mengabulkan permohonan seseorang. Kalau saya berdua, ya saya pasti ucapin mudah-mudahan anaknya cepat sembuh ya. Saya kan juga punya anak. Betul. Ya, gitu kan. Ini jadi pembelajaran juga sebagai orang tua. Kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, dipikir berjuta-juta kali, kasihan anak kan jadi korban gitu ya. Makanya saya melakukan prosedur hukum yang jelas. Saya doakan semoga anaknya cepat sembuh, dan kalau memang dia harus izin, saya malah berharap izinnya disetujui. Betul. Agar dia bisa menjenguk anaknya yang sedang sakit ya, karena dia mempunyai hak juga untuk menjenguk anaknya, bertemu dengan anaknya. Caranya seperti apa, tidak apa-apa selama prosedurnya
mengikuti aturan hukum yang berlaku, yang benar-benar dilakukan untuk menjenguk anaknya. Boleh kalau seandainya kalau saya ketemu, kalau misalkan saya ketemu sama anaknya, kan anaknya nggak salah, anaknya nggak dosa, anaknya salah apa kan nggak tahu apa-apa, masih kecil ya gitu. Apalagi saya juga senang sama anak-anak. Di luar saya punya anak, dari dulu saya memang senang sama anak-anak. Jadi anaknya itu nggak salah, anaknya nggak dosa. Jadi kalau saya ketemu, ya malah saya pasti akan samperin kalau saya tahu anaknya yang mana gitu kan. Pasti saya akan tetap, bisa lah, saya punya kasih sayang seorang ibu. Sebagai seorang ibu saya pasti bisa menyayangi juga gitu. Tapi tetap ingat, prosedur hukum berlaku untuk siapapun ya gitu. Di Indonesia ini, dimanapun di dunia ini, siapapun yang bersalah tetap harus melakukan prosedurnya kok. Di prosedurnya tetap dilakukan aja gitu, secara kayak gitu ya. Sama muslim dan muslimah, kita harus sama-sama saling mendoakan untuk hal yang baik. Doakan saya akan selalu ikhlas menjalani semuanya selama prosedur hukumnya dijalankan dengan baik dan semestinya sesuai aturan yang ada. Ya, saya sangat-sangat berharap malah dia mendapatkan izin untuk menjenguk anaknya. Semoga anaknya lekas sembuh, sehat, tumbuh kembangnya juga sempurna. Untuk semua yang ngucapin saya ulang tahun, selama itu doanya baik, dan untuk hal yang baik saya ucapkan terima kasih. Untuk siapapun, untuk semua, berarti semua orang kan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih selama doanya baik dan tulus dari hatinya. Terima kasih. Tapi sempat Saya tahu dari orang-orang, karena kan saya memang sudah tidak mau melihat berita. Nggak ada pribadi sih, nggak ada ke saya. Langsung. Pribadi dari saya ke Pak Heru. Kalau ke saya langsung tidak ada. Gunakan hijab. Alhamdulillah, berarti kan yang dibilang sama suami saya benar. Yang dulu kamu pernah bilang apa saya? Aku pernah bilang kalau misalnya hukuman itu dalam Islam itu atau mungkin dalam agama manapun bisa menjadi hadiah buat kita gitu. Hadiah dalam arti mungkin ketika kita dihukum, kita jadi sadar kita tidak mau berbuat jahat lagi sama orang lain. Hadiah ketika kita dihukum, mendapatkan teguran, mendapatkan saksi, kita jadi sadar, oh kalau misalnya kita ngelakuin kejahatan berarti hukumannya ini. Dan ketika dihukum berarti dia tidak melakukan kejahatan dan akhirnya tidak ada lagi orang yang dirugikan. Tapi yang terpenting insya Allah semua yang kita lakuin kan atas dasar kita sama Allah. Jadi ibadah cuma kita sama Allah yang tahu. Jadi ya hasilnya seperti apa nanti pengadilan ya itu rahasia Tuhan. Dan yang pasti itu semuanya terbaik buat kita gitu. Nggak ada dendam ya, kami sudah memaafkan dan kami sudah memaafkan, nggak ada dendam. Jadi hanya saja kan memang kasus pidana kan memaafkan itu kan tidak menghapus perilaku perbuatan pidananya ya, hukum tidak berjalan. Jadi kami tidak memaafkan. V juga mengatakan berdoa kalau memang orang tuanya sakit, berdoa yang terbaik buat orang tuanya Pablo ya, sebagai sesama umat kan begitu ya, sesama bangsa dan warga negara Indonesia. Jadi kita tidak masuk ke ranah hal yang seperti itu, yang tidak masuk ke ranah private ya. Tapi ini bicara mengenai masalah penegakan aturan saja ya, karena apapun yang dilakukan oleh Pablo itu berdampak kepada timbulnya pertanyaan dalam masyarakat tentang bagaimana law enforcement, tentang bagaimana penegakan hukum, tentang bagaimana perasaannya kita yang lagi bersengketa, berperkara dengan orang yang bersangkutan, kok orang bersangkutan ada di luar tahanan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kami hanya ingin yang terbaik secara hukum ya. Yang tadinya saya bilang saya tidak mau jawab kan gitu. Saya nggak mau jawab tentang masalah maaf memaafkan, itu biarkan antara saya sama Allah aja yang tahu. Tapi di sini saya ingin bilang, saya tidak ada dendam. Saya sudah, istilahnya saya nggak dendam sama mereka. Saya sekarang udah nggak benci sama mereka. Saya maafkan semua kesalahan mereka, tapi prosedur hukumnya dijalankan dengan baik, dengan semestinya. Kenapa? Harapannya kita sebagai warga Indonesia kan tidak ingin ada orang yang istilahnya melakukan kesalahan terus tidak mendapatkan hukuman. Jadi nanti kita takut dong hidup di negara ini kan. Itu aja sih. Jadi udah, saya nggak nuntut apa-apa kok. Yang penting udah dijalanin aja prosedur hukumnya sampai selesai. Udah itu aja. Saya sudah maafkan, saya tidak dendam, saya tidak benci dengan mereka. Malah kalau memang orang tuanya sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Amin. Banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Semoga aku dikasih banyak kesabaran gitu kan. Aku juga manusia biasa, pasti semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Tapi kesalahannya itu batasannya di mana gitu.
Tapi yang jelas semua udah saya serahin sama Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ikhlas ngejalaninnya gitu. Saya juga mendoakan mereka kok, mendoakan agar mereka benar-benar bertobat di jalan Allah, dan ini menjadi masalah terakhir dan tidak ada lagi hal-hal yang dilakukan, hal-hal jahat yang dilakukan lagi. Cukup sampai di sini gitu. Itu aja sih. Saya ikut bantu mendoakan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.